Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindin Soya Badriatin dari kelas 1C, Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan dengan NIM C2214201026. Di sini saya akan melakukan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Zainal Mutakin MPDI. Hakikat sholat. Sholat berasal dari kata sholat secara harfiah yang artinya seruan atau doa, yakni seruan seorang hamba kepada Tuhannya, pencipta seluruh alam. Sedangkan menurut istilah, sholat ialah ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan tertentu dengan menghadirkan hati secara ikhlas dan khusyuk. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syarak. Kemudian yang selanjutnya, Allah mewajibkan hambanya untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, yang masing-masing sholat fardu tersebut mempunyai hakikatnya tersendiri. Poin kedua, mengapa Allah mewajibkan sholat? Yaitu sholat adalah bentuk ibadah yang paling penting dan paling hakiki dalam Islam. Banyak ulama yang mengatakan bahwa tanpa sholat, segala bentuk ibadah lain yang kita kerjakan boleh dikatakan tidak ada artinya. Oleh sebab itu, mereka mengatakan bahwa sholat merupakan tiang agama. Kalau tiangnya saja sudah rapuh, bagaimana bisa membangun fondasi iman yang kokoh? Yang selanjutnya, poin ketiga, yaitu apa tujuan dan fungsi dari sholat. Yang pertama, yaitu sebagai zikrullah, yaitu pengingat kita terhadap Allah. Yang kedua, sholat sebagai pencegah tindakan keji dan mungkar. Sedangkan yang ketiga, sholat sebagai penghapus dosa. Poin yang keempat, yaitu akhlak dalam sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah dalam Islam, yang di dalamnya terdapat beberapa nilai pendidikan akhlak seperti ikhlas, rendah hati, disiplin, sabar, dan yang lainnya. Ada beberapa nilai pendidikan akhlak dalam sholat menurut Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45, surat At-Toha ayat 132, dan surat An-Nisa ayat 103. Yaitu yang pertama, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sholat melatih kesabaran. Dan sedangkan yang ketiga, sholat membentuk kedisiplinan. Poin yang kelima, yaitu ada hikmah sholat. Yang pertama, yaitu melalui sholat, Allah akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Quran surat Al-Imran ayat 134-136. Yang kedua, melalui sholat Allah akan memberikan rahmat, petunjuk, dan keberuntungan. Terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 56. Yang ketiga, melalui sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya dan Allah memberikan kesudahan yang baik. Hal itu dijelaskan pada surah Ar-Ra'd ayat 22. Poin yang keenam, yaitu makna spiritual sholat. Sholat tidak hanya menjadi amalan utama di akhirat nanti, tetapi gerakan-gerakan sholat paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Tidak lupa, gerakan-gerakan dalam sholat pun mempunyai manfaat masing-masing. Poin yang ketujuh, yaitu ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang menyepelekan sholat atau menggampangkan sholat, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika menjelang mati, 3 siksaan di dalam kubur, dan 3 siksaan ketika keluar dari alam kubur. Qurtubi Qurratul Uyun halaman 2. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.